Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Najla Al-Madinah. Kali ini saya sedang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pemirsa, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan, kini menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi harga barang, aktivitas usaha, dan kondisi ekonomi Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait penyebab dan dampaknya bagi masyarakat, kita akan wawancara dengan narasumber yang terpercaya. Pemirsa, saat ini bersama saya sudah ada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINHAS Jember, Ibu Fatimatuz Zahro MSEI. Ibu, sekarang kan Indonesia sedang memperbincangkan terkait melemahnya nilai tukar rupiah. Namun masyarakat masih banyak yang belum mengetahui akan hal itu kan Ibu. Nah, Ibu bisa jelaskan lebih detail lagi kepada pemirsa sebenarnya apa sih itu pelemahan nilai tukar rupiah? Oke, jadi kan dari dunia ya, dari dunia atau dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu memang menggunakan dolar sebagai mata uang acuan gitu ya, sehingga ketika mata uang acuan itu digunakan oleh beberapa negara, maka membuat negara itu harus memunculkan atau mendapatkan barang dari negara yang lain berpatokan pada dolar. Nah, ketika dolar itu kemudian menguat, ya dikatakan menguat ketika memang mata uang itu digunakan secara terus-menerus gitu ya, sehingga dibutuhkan oleh beberapa negara sebagai bentuk kekuatan dari nilai mata uang. Sehingga ketika itu dilakukan terus-menerus dan memang impornya itu digunakan melalui patokan uang dolar, maka menyesuaikan nilai mata uang rupiah yang lain itu menyesuaikan dengan keadaan, dan itulah kenapa kemudian nilai mata uang itu kemudian menjadi harus menurun ketika nilai mata uang aslinya itu meningkat. Lalu Ibu sebenarnya kapan sih kita sebagai masyarakat Indonesia ini harus memahami kondisi ini sebagai kondisi yang serius dan perlu penanganan yang serius pula? Ya, kapan kemudian perlu apa namanya penanganan yang serius adalah ketika nilai mata uang rupiah itu terus-menerus naik dalam jangka waktu yang singkat, misalnya hanya 1 sampai 2 bulan atau bahkan nggak sampai 1 tahun tiba-tiba naik menjadi 20.000 atau bahkan 25.000. Nah, itu perlu mungkin dari akademisi maupun dari masyarakat untuk mengambil tindakan ya, untuk melakukan upaya entah audiensi entah apapun kepada pemerintah gitu ya. Jadi ini yang perlu dipahami karena kita sudah merasakan dampaknya, salah satunya kenaikan harga BBM gitu ya. Jadi harus dipastikan bahwasannya jika kenaikan harga BBM itu dilakukan terus menerus ketika dolarnya ikut naik dan harga minyaknya naik, maka tidak menutup kemungkinan semua harga yang menggunakan salah satu bahan bakarnya adalah bensin dan lain sebagainya itu akan mengalami kenaikan juga, sehingga sedangkan tidak dibarengi dengan kenaikan gaji gitu ya, dan atau bahkan penghasilan dari masyarakat, maka itu akan mencekik kita semua gitu. Baik Ibu, berarti ini perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat Indonesia dengan pemerintahnya juga gitu ya Ibu ya. Baik Ibu, terakhir dari saya, bagaimana Ibu menanggapi isu yang sedang viral di sosial media bahwasanya katanya pedagang kecil atau pengusaha kecil itu tidak terdampak dengan penurunan mata tukar rupiah ini dikarenakan mereka tidak pakai dolar gitu Ibu. Gimana Ibu? Ya, itu kita juga harus melihat dari sisi yang lain ya, ketika apa yang sudah diucapkan adalah bagaimana bahwa nilai mata uang itu tidak berdampak pada negara atau masyarakat kecil karena tidak memakai dolar, tapi kejadian atau fakta yang terjadi di lapangan adalah dampaknya sudah terasa dari sebelum harga BBM naik pun semua bahan baku atau semua mulai dari yang ada di supermarket gitu ya, maupun yang hubungannya entah itu pertambangan atau minyak ya, apalagi minyak itu bahkan minyak goreng maupun minyak bahan bakar itu sudah menunjukkan bahwasannya kenaikan harga itu bukan hanya dirasakan oleh orang yang di atas atau orang yang mampu, tapi berdampaknya malah lebih banyak ke orang-orang desa gitu ya, karena memang bukan langsung harganya atau bukan langsung dipakai dolarnya, tapi untuk membeli harga minyak, untuk membeli BBM itu kan harus dipakai uang Indonesia gitu ya. Kemudian ketika uang Indonesia atau rupiah itu dipakai untuk membeli minyak, sehingga uangnya itu harus lebih banyak, maka berdampak pada harga bensin yang naik. Ketika harga bensin yang naik,
maka semua yang berada sektor yang menggunakan bahan bakar minyak juga akan naik. Baik, begitu Bu. Jadi memang bukan karena mereka tidak menggunakan dolar jadi tidak berdampak. Mereka secara tidak langsung juga berdampak dengan kenaikan harga bahan baku tadi gitu ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan informasinya Ibu. Baik pemirsa, itu tadi informasi yang bisa kita dapatkan melalui kacamata akademisi. Bahwasanya pelemahan nilai tukar rupiah bukan semata-mata sebagai isu ekonomi nasional saja, melainkan kondisi nyata yang dialami masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui kondisi, dampak dan penyebabnya, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjaga ekonomi Indonesia dengan bijak dalam mengelola keuangan di tengah dinamika perekonomian nasional. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Najla Al-Madinah, pamit undur diri dan sampai jumpa.